Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Pipi Afriani dengan NIM 121207249. Saya dari Prodi Ilmu Hukum semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul yaitu negara kepulauan. Definisi negara kepulauan dalam Unclos tahun 1982 pasal 46 mendefinisikan negara kepulauan sebagai suatu negara yang terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Pengertian kepulauan berarti suatu gugusan pulau yang terdiri dari pulau, perairan, dan wujud alam yang lainnya yang saling berhubungan erat yang membentuk suatu geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Yang kedua, garis pangkal kepulauan dan perairan kepulauan. Garis pangkal kepulauan diatur dalam Unclos pasal 47. Yang ketiga, garis pangkal kepulauan ditarik untuk menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau terluar dan karang dalam sebuah kepulauan. Untuk memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menarik garis pangkal tersebut, yaitu ada 4 syarat. Yang pertama, seluruh daratan utama dari negara yang bersangkutan harus menjadi bagian dari sistem garis pangkal kepulauan. Yang kedua, perbandingan antara luas perairan dan daratan dalam sistem garis pangkal harus bersekitar antara 1:1 dan 9:1. Yang ketiga, panjang suatu segmen garis pangkal kepulauan tidak boleh melebihi 100 mili laut, kecuali hingga 3% dari keseluruhan jumlah garis pangkal yang melingkupi suatu negara kepulauan boleh melebihi 100 mm laut hingga panjang maksimum 125 mili laut. 4. Garis pangkal kepulauan boleh ditentukan tidak boleh menjauh dari konfigurasi umum kepulauan. Dalam pasal 49 Unclos tahun 1982 dinyatakan bahwa kedaulatan negara kepulauan diperpanjang hingga pada wilayah perairan di sebuah dalam garis pangkal kepulauan yang dikenal dengan perairan kepulauan. Kedaulatan negara kepulauan pada perairan kepulauan tidak identik dengan kedaulatan pada wilayah daratan karena diakui kepentingan pelayaran internasional negara-negara pengguna. Sebagai imbalan, negara pengguna diberikan hak untuk melaksanakan hak lintas kapal asing yang pada perairan kepulauan selama lintas tersebut tidak membahayakan bagi kedaulatan negara kepulauan. Yang ketiga, hak lintas damai dan hak lintas alur kepulauan. Hak lintas damai adalah hak kapal asing untuk melakukan lintas melalui perairan kepulauan suatu negara, termasuk perairan teritorial, zona ekonomi eksklusif. Hak ini diberikan kepada kapal asing untuk melakukan lintas terus-menerus, langsung dan secepat mungkin melalui perairan kepulauan tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat pelabuhan di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di laut perairan pedalaman. Hak lintas alur laut kepulauan dan hak kapal dan pesawat adalah hak kapal dan pesawat udara asing untuk melakukan lintas melalui alur-alur laut yang ditetapkan oleh negara kepulauan. Hak ini diberikan untuk lintas yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin melalui alur-alur laut dan rute-rute udara di atas alur-alur tersebut. Hak ini tidak hanya berlaku untuk lintas pelayaran tetapi juga meliputi lintas penerbangan. Yang keempat, perbedaan hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan. Perbedaan utama antara hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan adalah bahwa hak lintas damai berlaku untuk lintas melalui perairan kepulauan secara umum, sedangkan hak lintas laut alur kepulauan berlaku untuk lintas alur-alur laut yang ditetapkan oleh negara kepulauan. Hak lintas damai juga memiliki ketentuan yang membolehkan negara kepulauan untuk menanggung sementara hak lintas damai di bagian-bagian tertentu dari perairannya, sedangkan hak lintas alur laut kepulauan tidak memiliki ketentuan tersebut. Yang keempat, alur laut kepulauan Indonesia atau yang disingkat dengan ALKI adalah jalur terbuka yang ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia untuk dilalui kapal-kapal dan pesawat udara asing. ALKI ini ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudra Pasifik di utara dan Samudra Hindia di selatan Indonesia.
Semua kapal dan pesawat udara asing yang hendak melintas ke utara atau ke selat harus melalui alur laut yang telah ditentukan, tidak boleh menyimpang selama tidak ada bahaya navigasi pada alur yang telah dilewati. HLKI terbagi menjadi 3. Yang pertama untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan ke Samudra Hindia atau sebaliknya, melintas Laut Natuna, Selatan Kalimat, Laut Jawa, dan Selatan Sunda. Yang kedua, untuk pelayaran dari Laut Sulawesi ke Samudra Hindia atau sebaliknya, melintas Laut Sulawesi Selatan Makassar atau Flores atau Selat Lombok. Yang ketiga, untuk pelayaran dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia atau sebaliknya, melintas Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai atau Laut Sawi. Baiklah, sekian, terima kasih. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.